Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Niti Melani pada mata pelajaran ekonomi. Nah, materi kita hari ini yaitu masih tentang siklus akuntansi perusahaan jasa tahap penutup. Yang kita bahas itu tentang posting ke buku besar. Nah, posting ke buku besar ini proses pemindahan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam jurnal umum ke buku besar. Berikutnya, neraca saldo setelah penutup. Nah, pada tahap selanjutnya Anda harus menyusun neraca saldo setelah penutupan. Untuk menyusunnya, Anda memerlukan data yang ada pada akun buku besar saat akun sementara memiliki saldo bernilai 0 atau jurnal penutup telah disusun atau dari neraca lajur. Isi dari neraca saldo setelah penutupan adalah akun real yang terdiri dari harta, utang, serta modal dengan tujuan pembuatan neraca saldo adalah untuk mencari tahu keseimbangan antara saldo debit dan kredit yang ada pada akun buku besar. Dan yang terakhir itu ada jurnal pembalik. Nah, tahap ini tergolong unik karena fungsinya adalah untuk mengembalikan beberapa akun yang telah ditutup. Hal ini diperlukan untuk mengembalikan saldonya. Namun, akun yang dipilih adalah pembayaran baru di awal atau saat jatuh tempo. Dengan tujuan penyusunan jurnal pembalik adalah untuk menghindari pengakuan pendapatan maupun beban berganda di satu periode akuntansi yang dikarenakan adanya jurnal penyesuaian tertentu saat tahap pengiktisaran. Selanjutnya kita masuk pada mata pelajaran geografi, yaitu tentang beberapa aplikasi pengolahan citra penginderaan jauh terkait tata guna lahan. Yang pertama itu ada pemetaan penggunaan lahan. Nah, untuk mengetahui apakah lahan yang ada digunakan sesuai dengan peruntukannya, misalnya pemetaan lahan pertanian, permukiman, atau kawasan industri. Yang kedua itu ada penentuan arahan lahan. Nah, penentuan lokasi ketersediaan sumber daya air dapat digunakan untuk pertimbangan dalam menetapkan arahan penggunaan lahan sebagai kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya, kawasan pertanian, kawasan permukiman, atau bahkan sebagai kawasan penunjang untuk kegiatan pertambangan. Yang ketiga yaitu tentang kajian lahan pertanian dan perkebunan. Kajian untuk penentuan area yang tepat untuk pembukaan lahan pertanian dan perkebunan harus memperhatikan beberapa faktor, seperti kemiringan lereng, kondisi tanah, kondisi lingkungan sekitar, ketersediaan sumber daya air, dan kondisi iklim. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian lahan pertanian, stabilitas lingkungan atau analisis degradasi lahan dan identifikasi sumber air, serta analisa keruangan. Kajian kawasan hutan dilakukan dalam rangka pengelolaan hutan, pengolahan hasil hutan, pemantauan penebangan dan reboisasi, perlindungan flora dan fauna, inventarisasi, dan pemantauan sumber daya hutan, ekowisata, serta pengendalian dan pengawasan kerusakan hutan seperti kebakaran hutan, penggundulan hutan, pembukaan hutan untuk lahan permukiman. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.